Kalau karena Allah tapi tidak sesuai syariat, artinya tidak sesuai fikih, ya tidak akan jadi ibadah. Seperti kalau sampean sholat atau puasa, lillah, tapi prosedur atau caranya tidak sesuai syariat, maka tidak akan menjadi nilai ibadah. Jadi KASS, karena Allah dan harus sesuai syariat. Kemudian ada yang membuat rumus atau kunci dari ibadah ghairu mahdhah, yaitu dibalik. MBKA MMKA, memberi manfaat karena Allah. Jadi selama yang kita lakukan itu bermanfaat dan karena Allah, maka akan jadi ibadah. Nah, itu. Jadi zakat termasuk bagian dari ibadah mahdhah, termasuk bagian dari pilar Islam, termasuk rukun Islam. Hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi kriteria sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tajibu zakatu, tajibu wajib. Apa zakatu? Zakat. Jadi zakat diwajibkan fi khamsati asya ing dalem 5 pira-pira perkara. Dihitungan bil ijma secara global 5. Kalau ditafsil ada 8. Jadi tajibu wajib apa zakatu, zakat wajib fi khamsati asya ing dalam 5 pira-pira perkara. Berarti selain 5 ini tidak wajib. Hitungan 5 ini ala Syafi'i, karena menurut 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, tentang amwaluz zakat atau harta-harta yang dizakati ini ada sedikit perbedaan. Nah, kebetulan yang kita kaji ini adalah kitab ala mazhab Syafi'iyah, mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Yang wajib dizakati ada 5, dihitung secara global. Wa amma bitafsil, dihitung secara terperinci nanti ada 8. Kuncinya di situ. Di sini 5 waya al-mawashi wal azman wal zurub wal thimar wa urudut tijarah. Jadi untuk selain yang disebutkan nanti berarti tidak wajib dizakati. Rumusnya gitu saja. Kalau dizakati Pak, ya enggak apa-apa. Nanti masuknya adalah sedekah atau zakat yang non wajib. Sebab perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini selalu ada sisi sunnahnya. Jadi ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu semi wajib. Dan itu diantara hikmahnya adalah sebagai penyempurna. Penyempurna dari ibadah wajib itu sendiri seandainya ada kekurangan atau cacatnya. Malah kalau kita perhatikan semua hal-hal yang diwajibkan itu ada nilai sunnah, sunnahnya juga sebagai penyempurnaan atau bentuk sunnahnya. Sholat juga begitu, puasa juga begitu, zakat juga begitu, haji juga begitu. Di sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu modal pokok. Jadi zakat itu juga modal pokok. Pokoknya yang diwajibkan itu modal pokok semua. Jadi semua mukallaf di mata Allah itu hukumnya sama. Jadi, hukumnya apa? Jatahnya sama semua. Statusnya juga sama semua. Mukallaf. Walaupun beda jenis kelamin. Artinya apa? Khitab beban yang diberikan oleh Allah sama. Tidak peduli dia kaya atau miskin dan lain sebagainya itu sama. Walaupun sebagian ibadah nanti ada beberapa keistimewaan atau khususnya bagi kalangan tertentu. Dengan kemahaagungan Allah, dengan maha kayanya Allah,
Allah ngambilnya atau memberi tugasnya itu tidak banyak-banyak pada orang mukallaf itu sebenarnya sedikit. Di sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat sunnah itu apa Pak? Ya sedekah itu. Kan semua ada zakatnya. Nah, yang ditentukan 5 ini namanya zakat yang wajib. Selain ini kamu kerjakan ya tidak apa-apa. Kamu alokasikan, kamu berikan pada orang lain, termasuk sedekah. Sedekah itu zakat tapi sing hukumnya sunnah. Jadi sedekah itu kan mengambil sebagian harta kita untuk kita berikan pada orang lain. Itu kalau sunnah namanya sedekah, kalau wajib dengan prosedur tertentu disebut zakat. Dan zakat hukumnya wajib. Jika dikerjakan karena Allah maka akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan maka akan mendapat dosa atau siksa. Istimewanya zakat ini selalu beriringan dengan sholat. Jika kalian membaca Al-Quran di mana ada perintah sholat, pasti di belakangnya ada perintah zakat. Atau kalau tidak secara sharih zakat pasti menginfakkan harta. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat dan zakat dua ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Dua ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Nek cara wong Jawa ngarani kae kaya mbali karo longan. Iki longan ta aja. Betul. Longan itu ruangan di bawah. Bali. Nek ana mbali mesti ana longan. Engko ana longan mesti ana mbali. Dina ana mbali kok ora ana longane. Ah iku jenenge mbali semindi. Alias ora fungsi. Aqimus shalah wa atuz zakat. Yuqimus shalah wa yutuz zakat. Dadi yuqimunas shalah wa yutuna zakat. Angger sampeyan titeni angger maca Quran, kok ana perintah salat mesti mburine zakat. Jadi isyaratnya apa? Sholat itu kan hubungan kita sama Allah. Jadi wong urip ibadah ya ora marang Allah tok ya kudu roh kiwa tengen. Zakat iki termasuk ibadah yang berat karena apa? Materi. Hubungannya lunga materi, cara pajar ya duit ngono ae. Donya. Lah padahal wong ku senengane dunia materi ditantang. Jadi sebenarnya perintah-perintah kewajiban itu kan tantangan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala nurut apa ndak. Di beratnya itu mau zakat itu berhubungan dengan materi, dua orang ana sing ubiai. Ora ana polisi patrol ngurusi zakat. Jadi zakat itu seakan-akan kembali pada diri kita sendiri. Nek salat ngono jek rada enteng. Manggut modal raup terus ngadeg 5 menit. Nah, ini zakat iki sing abot. Tapi ana nek berhubungan dengan materi tapi akeh wong seneng kaji. Kaji. Sebab kesane dhewe. Bisa ngakaji ku sampean melu ngrasakno. Wong Mekah melu numpak motor mabur sampean sing numpak. Dadi mulo seneng. Engko nek kono roh unta ya sampean sing roh unta dhewe. Dadi ada nilai plus yang langsung kembali pada diri pelakunya. Tapi ini zakat kan enggak, harta kita lepas. Jadi benar-benar orang yang imannya kuat, yang mau dan sukarela mengeluarkan zakat. Jadi sholat, zakat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi hubungan horizontal sama vertikal. Padahal nek diangen-angen zakat itu ya enteng mesti. Sebagaimana ibadah-ibadah lain yang mesti memang enteng. Sebab Allah itu bukan karakter Allah memperberat hambanya. Sampai angen-angen dhewe zakat itu paling tinggi. Iku nek rikas. Rikas yaitu harta karun, peninggalan jahiliyah. Menurut satu pendapat rikas dizakati. Ada pendapat yang mengatakan tidak.
Kita lihat pertanian paling 10%, mentoknya 10%, bahkan ada yang 5% jika pakai apa? Pakai biaya. Berarti kalau kita ambil yang tinggi 10% zakat pertanian, Pak Tani yang garap sawah sampai diambil kok potongan kok 10%. Nah, yang dilihat potongannya bukan yang tidak dipotong. Kalau yang diambil 10% berarti yang dibawa ke rumah kan yang dimiliki 90. Sebenarnya Allah kok al-Jawad, pemurah. Oke, aku kasih kamu 12 kintal. Tapi 10% tolong berikan hamba-hambaku yang tidak mampu. Yang 90% terserah kamu. Kamu makan semuanya terserah, kamu jual, kamu belikan sepeda motor terserah. Murahnya Allah hanya minta 10% dari hasil pertanian yang kita tidak butuh ongkos pengairan. Tak ada hutan. Zakat tijarah lebih murah lagi 2,5%. Berarti yang 97,5 masuk saku kita. Jadi enteng. Dan itu tidak hanya di zakat, semua ibadah itu murah. Murah dan murah sekali. Cuma kadang kita merasa berat itu karena nafsu kita. Karena bujuk rayu setan yang mengganggu kita. Saya urutkan dari apa rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama apa din? Membaca syahadat. Orang masuk Islam itu Allah tidak minta syarat reko-reko. Cuma baca syahadat, ikrar, ngaku saja. Ngaku kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu cukup, Allah sudah puas. Weh masuk Islam cuma ngaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tidak reko-reko. Misalnya, kamu kalau mau masuk Islam, cari kambing kakinya 5 misalnya. Yang lahirnya pas purnama, loh. Ini ana mlebu Islam kok syaratnya golek wedhus sikile 5 sing metune pas bulan purnama. Iki sulit sekali. Allah mudah. Kamu cukup ngaku saja bahwa aku ini adalah Tuhan. Ngaku bahwa Muhammad adalah utusan yang aku utus untuk kalian semua. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cukup. Bahasane ngono din. Cewek ya ngono, cukup pengakuanmu saja. Sing penting ngaku Mas, nek seneng aku wis cukup. Jadi dene ana cewek kok njaluk sing reko. Iku yo ora tiru sifat Gusti Allah sing Maha Pemurah. Mula sing penting jujur ngaku seneng aku wis cukup. Soal liya-liya kok diluru bareng. Jadi maaf.